You are under arrest! Ia melihat tanah leluhur dinodai, tradisi diabaikan, dan keadilan hilang di tangan kolonial dan para pejabat yang korup. Pangeran Diponegoro pun bersumpah untuk melawan, menyerang pos-pos Belanda, dan menghilang bagai hantu. Tahun 1825, Tanah Jawa berada di bawah bayang-bayang penjajahan. Kekuasaan asing dan intrik keraton memicu kemarahan yang akan menyulut api perlawanan terbesar dalam sejarah. Ini adalah kisah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, bangsawan yang memilih hidup sederhana, menyaksikan penderitaan rakyat. Ia melihat tanah leluhur dinodai, tradisi diabaikan, dan keadilan hilang di tangan kolonial dan para pejabat yang korup. Puncaknya datang ketika Belanda, dengan persetujuan keraton, memutuskan membangun jalan di atas makam leluhurnya. Ini bukan hanya penghinaan pribadi, tapi juga penghinaan terhadap seluruh rakyat Jawa yang dipimpinnya. Pangeran Diponegoro pun bersumpah untuk melawan. Dari Gua Selarong, Pangeran Diponegoro memproklamasikan perang. Ribuan orang dengan semangat jihad berbondong-bondong bergabung dengannya. Sebuah perang besar yang dikenal sebagai Perang Jawa telah dimulai. Selama 5 tahun pasukan Diponegoro menerapkan taktik gerilya yang brilian. Mereka bergerak cepat di hutan dan perbukitan, menyerang pos-pos Belanda dan menghilang bagai hantu. Pasukan kolonial dibuat kewalahan, dan perang ini menjadi salah satu perlawanan paling sengit yang pernah mereka hadapi di Nusantara. Menyadari mereka tidak bisa menang di medan pertempuran, Belanda menggunakan siasat licik. Jenderal de Kock memperkenalkan benteng Stelsel, strategi membangun benteng-benteng kecil untuk mengepung pergerakan Diponegoro. Mereka juga mengumumkan sayembara berhadiah besar untuk siapapun yang dapat menangkapnya. Strategi Belanda berhasil. Pasukan Diponegoro mulai terdesak, perbekalan menipis, dan banyak pengikutnya yang gugur atau terpaksa menyerah karena kelelahan. Perlawanan yang tak kenal lelah ini perlahan mulai melemah. Di tengah kondisi yang sulit, Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding di Magelang. Ia berharap bisa menghentikan pertumpahan darah. Namun, ini adalah jebakan. Janji-janji palsu telah disiapkan, dan pengkhianatan menunggu. Dengan pengkhianatan, Pangeran Diponegoro ditangkap. Perang Jawa resmi berakhir. Namun, di wajahnya, tidak ada raut kekalahan. Ia digiring dengan martabat seorang pemimpin, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Pangeran Diponegoro wafat di pengasingan, jauh dari tanah Jawa yang ia cintai. Namun, kepergiannya bukanlah akhir dari perjuangan. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih abadi dari sekadar kekuasaan. Semangat keberanian dan nasionalisme yang membakar. Kisahnya menjadi sumber inspirasi tak berujung. Pengingat bahwa kemerdekaan sejati tidak didapat secara cuma-cuma, melainkan lahir dari pengorbanan yang tak kenal lelah, dari darah dan air mata, serta dari keteguhan hati yang tak pernah padam di hadapan penindasan. Perjuangannya membuktikan bahwa api perlawanan bisa terus menyala, bahkan ketika pemimpinnya telah tiada, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semangat inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi persatuan bangsa, memanggil setiap anak negeri untuk bersatu, menolak penjajahan, dan berjuang demi harga diri. Kisah Diponegoro adalah cerminan jiwa Indonesia, jiwa yang menolak tunduk, berani melawan,
dan selalu percaya akan datangnya fajar kemerdekaan. Terima kasih telah menyimak kisah Pangeran Diponegoro hingga akhir. Semoga kisah perjuangan beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.